Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang bertakhta di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu, Engkau pada malam hari ini berkenan menghimpun kami semua melalui pertemuan Zoom meeting ini untuk mendengarkan pengajaran dari Bapak Paskalis. Ya Bapak, bukalah hati dan pikiran kami semua agar kami boleh menyimak mendengar apa yang akan disampaikan oleh Pak Paskalis. Sehingga pada akhirnya kami boleh juga Kau pakai sebagai penerus sabda-Mu. Kami boleh mewartakan sabda-Mu dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Ya Bapak, semua ini kami persembahkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan Pak Paskalis. Saya bisa share screen ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan membahas tentang Injil Yohanes. Saya lihat itu diberikan dalam 3 kali pertemuan. Ya, kita jatahkan 3 kali pertemuan. Konsentrasi saya sebetulnya lebih ke sengsara dan kebangkitan karena dekat dengan Paskah ya, kita akan menikmati itu. Tetapi saya rasa lucu kalau kita membahas sengsara dan kebangkitan, tapi nggak tahu bagaimana di awal-awalnya Injil Yohanes. Karena dia ada 2 bagian Injil yang sangat esensial di situ, dan Anda akan mendapat tahu bagus sekali di dalam teks itu kalau Anda mempunyai gambaran menyeluruh tentang Injil itu. Itu persoalannya begitu. Sehingga mau tak mau kita harus lihat apa yang disebut dengan Injil secara keseluruhan. Itu maksud saya. Saya nggak tahu sejauh mana Anda tahu tentang Injil Yohanes. Mudah-mudahan sudah pernah dapat pengantar dan sebagainya. Tapi saya berikan secara sepintas saja ya, supaya ada gambaran sedikit. Jadi ini seperti lambangnya elang ini, dia memang kelas tinggi Injil ini. Tulisan-tulisannya itu kelas berat, dan dia bermain dengan kata. Kadang-kadang satu kata punya 2 makna yang berbeda, satu makna jasmani, satu makna rohani. Nah, itu orang harus jeli ketika membaca Injil Yohanes. Ini inti pertama dia sebetulnya mau mengatakan tentang Yesus Mesias Putra Allah yang sudah sebetulnya digeluti oleh umat beriman, oleh komunitas Kristen awali. Mereka sudah menggeluti iman ini, sehingga perumusannya, refleksinya sudah jauh lebih mendalam dibandingkan dengan Matius maupun Markus ataupun Lukas. Karena itu ditulis sekitar tahun 90 atau 100, bahkan ada yang mengira tahun 110 baru selesai, ketika jemaat sudah sangat berkembang ya, kekristenan sudah terbentuk. Di lambangnya elang ini, yang saya katakan banyak simbol-simbol yang dia pakai. Misalnya air menjadi anggur, ternyata apa? Ini punya makna simbolis perjanjian lama yang diganti dengan perjanjian baru, bait Allah. Apa artinya bait Allah? Oh, itu bait Allah ya, memang bait Allah di Yerusalem. Tapi yang Yesus maksud adalah tubuhnya sendiri. Ya, dia bermain dengan kata-kata seperti itu. Jadi harus tahu ada makna rohani, ada makna harfiah ketika bicara itu. Ini maka sering disebut Injil rohani. Nah, dia sulit dipahami ya teks ini. Kemudian Yohanes menulis Injil keempat itu mungkin ya di dalam pandangan orang kemungkinan besar sekarang teori yang ada dulu kan berkembang, oh kira-kira yang menulis Injil ini adalah Yohanes Rasul. Orang yang dikasih Yesus, yang dekat dengan Yesus, yang bersandar di
apa itu di dadanya yang dekat sekali ketika perjamuan terakhir. Tapi kemudian berkembang, kemungkinan besar teks ini tidak ditulis oleh Yohanes Rasul. Dia itu dari dia, tapi kemudian dikembangkan oleh muridnya, oleh komunitas yang sudah mapan di situ. Maka ada proses perkembangan penulisan. Dari awal diedit lagi, lalu diedit lagi semakin lebih dalam. Ya. Jadi ini ada pertama, ya pernah lihat apa yang ia dengar, lalu ini, maka itu kadar historisnya cukup tinggi, lalu diolah lagi, kemudian muncullah orang-orang lain yang merumuskan lagi ijinya. Ini perabanya coba kenangan aja, lalu diwarnai oleh pengalaman jemaat, ada permenungan lebih mendalam, lalu ditulis oleh pengarang Injil yang menyebut Yohanes ini. Itu prosesnya agak panjang. Ya. Saya tidak akan masuk lebih lama ke sini, tapi saya cukup katakan mengapa Injil ini begitu dalam, karena proses penulisannya juga panjang. Jadi bahkan mungkin sekitar 100-110. Ya, sezaman dengan surat Yohanes yang ketiga di situ. Ini pengarangnya itu. Nah, penulisnya kemudian saksi mata penikaman lambung Yesus, jadi dia cukup akurat kadang-kadang di dalam merumuskan sejarah. Tapi dia tidak suka membuat cerita sejarah. Justru dia memberikan refleksi yang dalam atas peristiwa-peristiwa itu. Itu pinternya pengarangnya, dia ambil satu momen, lalu dari momen itu lalu dia ambil pesannya untuk Yesus, siapa Yesus diperkenalkan di situ lewat peristiwa-peristiwa historis yang disampaikan. Nah, mari kita lihat langsung aja pembagiannya. Ini. Coba kita lihat tujuan Injil ini ditulis. Nah, ketika kita mau membaca Injil Yohanes, kita harus tahu untuk apa kita baca Injil ini. Yaitu percaya Yesuslah Mesias, Anak Allah. Ketika kita membaca ini tidak sampai ke sana, berarti penulisnya gagal, kita pun gagal. Tapi mungkin kalau Anda membaca Injil lalu Anda percaya Yesus itu Mesias Anak Allah, itu hambar. Karena saya sudah mengimani, saya sudah dibaptis, saya sudah percaya, itu apa? Kan enggak usah baca lagi, saya sudah percaya Yesus Mesias, Yesus Anak Allah. Diberi tujuan kedua, oleh imanmu, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Nah ini, seringkali kita beriman hanya sekedar beriman. Hanya sekedar percaya. Tapi apa? Efeknya enggak ada. Gunanya seperti enggak ada. Saya Katolik atau tidak Katolik sama aja. Tujuan yang kedua ini tidak tercapai. Bahwa betul-betul karena iman saya ini, saya betul rasakan sekarang, saya memperoleh sesuatu. Hidup di dalam berkelimpahan. Hidup di dalam sukacita yang berkelimpah. Hidup kekal dan berkelimpahan di situ. Betul tidak dialami itu? Nah kalau tidak, inilah Injil Yohanes mau menyampaikan ke sana. Ngalami enaknya mengimani Yesus itu, manfaatnya bagi kehidupan yang konkret. Nah, kalau kita sampai di situ, nah, tujuannya ini akan tercapai. Ya, walaupun hanya 3 kali pertemuan, yang tentu tidak akan banyak yang bisa kita lihat. Tapi toh akan membantu memotivasi Anda sampai ke sana. Nah, mari kita lihat sedikit Injil Yohanes supaya Anda bisa pahami. Silakan baca teks Anda dulu. Ya. Baca bab 1, silakan ya. Coba dilihat Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Jadi pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Coba lihat kemudian bab 1 ayat 19. Ya, ketemu ya? Ayat 1, bab 1 ayat 19. Di situ Anda lihat prolognya berakhir,
Jadi secara sepintas saja. Karena membaca Injil, kalau tidak dilihat Injilnya, repot kita. Ketemu ya? Bab 1 ayat 19, itu mulai kesaksian Yohanes tentang dirinya. Lalu, bab 13 ayat 1. Bab 13 ayat 1. Ketemu ya? Di situ, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Nah ini. Mulai ayat itu, bab itu 13 sampai 20 itu dianggap kitab yang baru. Itu kitab disebut kitab kemuliaan. Di Injil Yohanes dibagi dua, kitab tanda-tanda dan kitab kemuliaan. Di kitab tanda-tanda ini mulai sebetulnya ada dua pandangan. Ada yang melihat bab 1 secara keseluruhan itu pengantar. Ada yang melihat hanya sampai ayat 18 itu prolognya. Sedangkan mulai ayat 19 sampai bab 12 ayat 50 itu disebut kitab tanda-tanda. Mengapa disebut demikian? Karena dia menceritakan pelayanan Yesus di depan umum, dia membuat 7 tanda. Dan ketika dia membuat 7 tanda nanti, ini kekasan dia ketika membuat mujizat, ada penjelasannya. Misalnya dia membuat mujizat memberi makan 5.000 orang tentang roti, nanti dia bahas tentang roti hidup, ekaristi. Padahal di sinoptik ketika berbicara tentang ekaristi, bicara ekaristinya di perjamuan terakhir. Itu ada ekaristi. Yohanes tidak, dia bahas ketika membahas tentang perbanyakan roti. Lalu dia bahas, ini loh, aku ini roti hidup. Kamu jangan cari roti biasa. Aku ini roti hidup. Jadi dia beri wejangan setelah buat tanda, mujizat, lalu dia beri wejangan. Ya, memperjelas itu untuk memuliakan Allah. Itu. Sedangkan di bab 2, bagian kedua, di 13 ayat 1, coba lihat di teks Anda, itu disebut kitab kemuliaan. Mengapa disebut kitab kemuliaan? Karena mulai ini akan ada apa yang dinamakan saat Yesus. Jadi kitabnya Injil Yohanes ini ditandai oleh namanya saat. Ketika membaca kata saat, hati-hati kita. Ini saat apa? Apakah saat dalam arti biasa atau saat dalam arti khasnya Yohanes, yaitu saat dia dimuliakan. Saat Yesus dimuliakan. Kapan saat dia dimuliakan? Ketika dia ditinggikan di salib. Jadi Yohanes nanti melihat Yesus itu di salib itu justru dimuliakan, bukan dia menderita. Nanti kita lihat di bagian kedua. Maka disebut kitab kemuliaan, yaitu tiba saatnya. Maka diawali di bab 13 ayat 1, bunyinya, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah ini, nanti inilah yang kita akan banyak bahas dalam 2 pertemuan. Dan saya harapkan dengan ini akan memahami makna sengsara dan Paskah. Karena ini dalam sekali apa yang disampaikan oleh Yohanes. Tapi sedikit kita akan bahas di bagian pertama tentang 7 tanda itu. Nah, di penutup coba lihat 20 ayat 29. Coba lihat Alkitab Anda, bab 20 ayat 29. Di situ kita menemukan kata penutup tadi, ya, yang disusul dengan bagian yang disebut dengan epilog tadi. Ya, ada kata penutup ya di ayat 30. Ya. Ini mestinya 20 ayat 30 ya, karena 29-nya di atas. Ya. 20 ayat 30, maksud Injil itu kan penutup. Kalau kita baca sudah selesai kan? Tapi ini ya, anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya, tak selesai. Aneh, setelah penutup ada cerita lagi. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Disambung lagi, ada cerita lagi. Ya, penampakan-penampakan. Lalu ditutup lagi. Kata penutup di ayat 24. 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya.
Masih banyak hal lagi yang dibuat Yesus, tapi jikalau semuanya itu ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah itu. Jadi saja ada dua penutup epilognya itu. Ada prolog, ada epilog. Nah ini yang menandakan memang penulisan Injil ini ada tahap-tahapnya. Yang pertama menulis Yohanes, lalu disambung lagi dengan murid yang lain, lalu terakhir ada editor terakhir yang memfinalisasikannya. Ya, itu yang saya lihat. Oke ya, itu tentang isi secara keseluruhan supaya punya gambaran. Oh, Injil Yohanes itu ada prolog awalnya, lalu bagian pertama yang disebut 7 tanda itu ada di kitab tanda-tanda sampai bab 12 ayat 50. Nah, lalu bagian kedua disebut kitab kemuliaan, artinya Yesus mulai mengarah kepada sengsara dan kebangkitan. Dan Anda lihat nanti lucu sekali di kisah sengsaranya beda sekali dengan sinoptik. Di kisah sengsara Yesus ngoceh banyak sekali di perjamuan terakhir. Ya, ajarannya banyak di situ. Nah, alasan struktur ini tadi sudah saya tunjukkan itu ya di 12:44 sampai 50 itu seperti merangkum. Coba perhatikan itu. Ini penting sekali memahami Yohanes itu mau ngomong apa. Coba di 12:44 sampai 50. Coba kita lihat yang menutup bagian pertama. Ketemu ya? Jadi ini firman apa yang disampaikan Yesus di depan umum, tanda-tanda, mujizat, ajaran yang dia sampaikan di depan umum, dirangkum di bagian akhirnya dengan mengatakan, kalian diberikan semua ini harus mengambil sikap. Kalian menerima atau menolak. Ini sangat esensial. Kalau engkau di pihak Yesus, kau menerima dia, maka engkau akan selamat. Kalau tidak, engkau akan binasa. Itu ditekankan sekali bagaimana kita harus bersikap. Dan dalam seluruh Injil nanti selalu ditampilkan dua pihak ini. Ada pihak yang menerima, ada pihak yang menolak. Nah, lucunya di bagian awal bab 1 sampai bab 12 ini ditekankan bagaimana Yesus terus ditolak. Ya, orang dia ajar gini, sikap orang Yahudi menolak, sehingga di bagian kedua, mulai bab 13, dia nanti lebih khusus bicara dengan orang-orang yang menerima dia, para murid. Ada ajaran khusus untuk mereka, ditatar mereka. Visi misi saya apa, arahnya, itu difokuskan kepada para murid. Beda dengan di bagian awal lebih umum dan reaksi orang lebih banyak menolak, ya, orang-orang Yahudi. Karena itu dia lebih ke khusus di bab 13-17, apalagi 13-17 ini wejangan di perjamuan terakhir yang panjang sekali. Nah, itulah yang terjadi nanti pada bagian kedua, dia ditinggikan di salib, dia akan memuliakan Allah. Sebenarnya dua-duanya untuk memuliakan Allah, memperkenalkan Allah Bapa. Tapi justru nanti puncak pengenalan itu orang tahu siapa Allah, bahwa Allah itu kasih ketika Yesus ditinggikan di salib. Itu pembagiannya ya. Ya ini prolognya. Kita tidak akan masuk dalam sekali dengan prolog. Ini coba dibaca ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tiada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Anda baca itu aja mumet. Apa ini? Ini sangat filosofis. Maka disebut prolog, sangat filosofis, dipengaruhi baik itu cara pikir Yunani, ada filsafat di situ, maupun cara pikir Yahudi, atau cara pikir Aramaik, membra, dabar, dibalik kata-kata itu. Ya, ada istilah dabar, sabda, dan di konsep mereka, di konsep maupun Yunani, logos. Logos itu hikmat bersama dengan Allah, dipakai untuk Allah untuk mencipta. Itu digabung semua. Tapi intinya, ya, kalau Anda tidak tahu latar belakangnya, intinya satu apa? Yesus itu sudah ada ketika Allah ada. Sebab Allah itu boleh dikatakan sebagai akal budi pikiran yang berpikir, maka dia ada, dia punya kata-kata. Ketika dia ada, sang
pikiran ini ada, dia sudah punya ide, dia sudah punya kata. Lalu kata ini yang adalah dirinya sendiri, bagian dari dirinya sendiri, bahkan dirinya sendiri, lalu menjadi manusia. Dan dia menciptakan juga alam ini juga lewat kata itu. Tapi kata itu yang sebenarnya mau menyatakan siapa dirinya, menjadi jelas sekali ketika kata ini menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau kita mau mengenal dia, pikiran yang berumpuk Bapa itu menyatakan di dalam kata nanti, harus lewat Yesus Kristus. Karena itu dia lalu hadir di dunia ini dalam rupa Sang Sabda yang jadi manusia. Lalu gimana reaksi manusia? Di puncaknya di ayat 3, ini dia katakan, firman itu ayat 4, telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi Anda bisa mengenal Allah, lihat kemuliaan Allah di mana? Dalam diri dia. Tapi gimana reaksi manusia terhadap dia? Dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Itu aslinya dibuat di ayat 11. Ini yang sangat ironis. Dan ayat inilah sebetulnya ketika Anda membaca prolog ini saja, Anda sudah memahami apa yang mau disampaikan oleh Yohanes di prolog. Di prolog yang sangat sulit, sangat dalam, sudah termaktub inti seluruh Injil itu. Apa? Yesus menjadi manusia, dia adalah Allah sendiri, akal budi, yang punya ide, yang kemudian mengungkapkan idenya dalam kata, lalu kata itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Nah, lalu dari masalah itu, kemudian bagaimana orang menangkap itu? Dia hadir, nah reaksi manusia apa? Menolak dan menerima. Itulah isi seluruh Injil. Ketika Yesus datang kepada manusia, gimana reaksi manusia? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ini meringkas kitab apa? Kitab tanda. Yang saya beritahu tadi, bab 1 sampai bab 12. Lalu, di ayat 12, ketika Anda baca ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini kitab kemuliaan. Jadi dua, dia datang menjadi manusia, kita bisa mengenal dia. Gimana reaksi kita? A, menolak. Bahkan siapa yang menolak? Orang-orang kepunyaannya, orang-orang Yahudi. Tapi di pihak lain ada yang menerima. Siapa yang menerima? Nanti para muridnya. Jadi di prolog itu kita sudah lihat arah tulisan ini. Ya, bahwa Allah yang hadir kepada kita tidak selalu diterima. Ada yang menolak, ada yang menerima. Ada terang, ada gelap. Itulah isi dari prolog yang sudah melukiskan isi Injil secara keseluruhan. Dibagi dua, kitab tanda-tanda dan kitab kemuliaan, yaitu strukturnya itu ya. Nah, saya kira ini saya tidak perlu panjang lebar membahas struktur itu lagi. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap ya. Dua bagian Injil Yohanes. Bab 1 sampai bab 12, lalu bab 13 dan seterusnya, itu yang disebut kitab kemuliaan. Kita sudah lihat sedikit prolognya. Ini yang saya katakan gaya sastranya, hati-hati, dia banyak memakai kata-kata yang sulit dimengerti, lalu kita harus terjemahkan pakai ironi, pakai simbol-simbol. Itu seni sekali Injil Yohanes. Kira kita masuk aja sekarang menikmati tulisannya ini di panggilan para murid. Bab 1 ayat 19. Saya akan masukkan di situ. Secara ringkas saja juga. Karena kita membahas 12 bab malam ini ya, secara umum. Kesaksian Yesus Yohanes tentang dirinya. Jadi Yohanes sekarang mau memperkenalkan, jadi ada pandangan rupanya ketika Injil ini dibentuk ada komunitas Yohanes. Dan dalam komunitas Yohanes ini ada pandangan Yohanes inilah Mesias.
Ada kelompok-kelompok kekristenan yang sudah cukup mapan, yang tidak sama dengan komunitas Kristen yang lain. Dan mereka merasa di sini cukup dekat dengan kelompok Samaria, merasa diri mereka ini punya iman kelas tinggi, ya, lebih hebat daripada yang lainnya, komunitas yang hebat di sini. Dan tokoh Yohanes rupanya cukup penting di situ, di dalam komunitas itu. Seperti tercermin di dalam bagian pertama, Yohanes Pembaptis itu sudah punya murid. Ya, sudah punya murid. Dan mereka mengira Yohanes inilah Mesias. Nah, Yohanes selalu tegaskan, bukan saya yang Mesias, tetapi ini tokoh ini. Saya baca aja. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya dan menyatakan, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab. Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Dia mirip sekali dengan Injil Sinoptik. Dia mengatakan, saya cuma suara yang berseru di padang gurun. Dia hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi dia tekankan, Yesuslah Mesias. Yesuslah Nabi, bukan Yohanes. Ya, dikatakan. Dia menyangkal fungsi, dia bukan fungsi, padahal menurut sinopsis dia Elia yang harus datang, karena dalam Yohanes Yesus pun mau digambarkan sebagai Elia baru. Hati-hati di situ. Di sinoptik Anda akan lihat Yohanes dilambangkan seperti Elia yang mempersiapkan kedatangan Mesias. Tetapi di Yohanes katakan, aku bukan Elia. Karena apa? Sangat ditekankan Yesus itu Mesias, juga Nabi yang digambarkan sebagai Elia baru. Nabi besar di sini. Ya, itu akibatnya di dalam pengakuan Yohanes, kita melihat Yohanes tidak mau menerima dirinya disebut sebagai Elia. Lihat kesaksiannya sekarang. Ini penting sekali di bagian awal, karena gereja sudah cukup matang, mereka sudah punya konsep siapa sih sebetulnya Yesus yang mereka alami. Yohanes langsung menyebut Yesus itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, kita lihat di ayat 29. Ya, lihat kesaksiannya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Ya, sedikit berbeda ceritanya daripada sinoptik, tapi saya mau katakan di sini sudah ada konsep Yesus disebut anak domba Allah. Sudah mengacu ke Paskah. Ketika dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, apa yang ada di otak orang-orang yang mendengar itu, khususnya para muridnya? Apa yang di otak mereka? Tentu mereka punya pikiran, ini adalah anak domba Paskah. Jadi Yohanes sudah di awal katakan Yesus itu anak domba Paskah, nanti yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Jadi dia tidak bercacat. Maka nanti tulangnya tidak dipatahkan. Karena dia korban yang tidak bercacat. Jadi ia wafat pada saat orang-orang Yahudi menyembelih domba-domba Paskah. Sore hari menjelang merayakan perjamuan Paskah pada petang hari. Beda dengan sinoptik. Jadi sinoptik itu Paskahnya ada pada hari Kamis. Di Yohanes nanti matinya Yesus itu pada hari Paskah. Ya, beda. Dia anak domba Paskah yang disembelih. Jadi Anda lihat ada perbedaan konsep di situ. Kemudian orang bilang yang mana yang benar? Orang katakan Yohanes lebih historisnya lebih kuat. Tapi masing-masing penginjil punya apa yang disebut dengan teologinya, ya, apa yang mau disampaikan di situ.
Tapi Yohanes jelas katakan Yesus matinya itu hari Paskah. Ketika domba Paskah disembelih, Paskahnya beda dengan Paskah kita sekarang ya. Jadi ketika domba disembelih, Yesus wafat di salib. Itu dia anak domba Allah. Itu ucapan itu ketika Yohanes di awal memperkenalkan Yesus itu anak domba Allah. Kedua, anak domba ini adalah anak domba yang menderita, Ebed Yahweh di dalam Yesaya. Jadi lihat yang saya katakan ketika dia ngomong satu kata anak domba, itu sudah kemana-mana dia. Ya, bisa punya mana A, bisa punya mana B, dirangkum di situ. Itu kayanya istilah-istilah dalam Injil Yohanes. Nah, sekaligus dia katakan ini anak domba Allah, yaitu hamba Tuhan yang menderita, seperti diramalkan oleh Yesaya 52 sampai 52:13 sampai 52 ayat 53 ayat 13. Di situ Anda akan lihat ini gambaran tentang Ebed Yahweh, hamba Tuhan yang menderita karena bilur-bilurnya, ya. Karena dosa-dosa kita lah, ya. Dia akhirnya menderita, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Itu yang dibaca pada hari Jumat Agung. Ini anak domba Allah dari Ebed Yahweh yang menderita, digabung sama dia. Dua. Mengapa ada penggabungan itu? Dua ini kena. Mengapa kena? Karena dia bermain dengan kata Ibrani, kata Aram. Jadi istilah di dalam Aram itu, di Ibrani misalnya probaton di dalam bahasa Yunani ya, ini umum untuk binatang kaki 4. Kemudian ada amnos, mengacu ke kambing muda, umumnya anak domba yang baru berusia 1 tahun. Kemudian ada aren, itu bentuk kecil dari amnon, istilah untuk anak domba ini. Ada probaton, ada amnos, ya ini kambing muda yang lebih kecil lagi, ada aren. Nah, di dalam bahasa Aram, beda dengan bahasa Ibrani tadi, ada yang dimakanan namanya talia. Aram itu kan yang mungkin dipakai oleh Yesus. Nah, talia ini bisa berarti anak domba, bisa berarti hamba. Nah, lihat. Jadi dua kata, satu kata talia itu bisa anak domba, bisa berarti hamba. Sehingga ketika Yesus katakan, lihatlah anak domba Allah, bisa mengacu ke anak domba Paskah, tapi bisa mengacu ke hamba Allah yang menderita, yang digambarkan di dalam Yesaya itu. Dan dua itu ada di dalam diri Yesus. Dia adalah anak domba Paskah, tapi dia sekaligus anak domba yang menderita, tapi bagi keselamatan orang lain, bukan karena salahnya sendiri. Itu yang diberikan, itu yang diberi penjelasan oleh Yohanes. Anda bisa lihat tuh indahnya Injil ini, bagaimana dia bermain dengan kata itu. Kita lihat sekarang panggilan para murid. Jadi Yesus ketika dia tampil diperkenalkan oleh Yohanes, langsung dia memanggil murid supaya ada kelompok komunitas yang dekat dengan dia. Ya, panggilannya yang akan menjadi panggilan kita. Karena ketika membaca Injil Yohanes diharapkan kita seperti para murid ini langsung mendekatkan diri pada dia. Supaya nanti sukacitamu menjadi sempurna. Nah, gimana proses dia mengikuti Yesus di dalam Injil Yohanes ini, prosesnya? Agak berbeda sedikit dengan di sinoptik. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ini sudah ada muridnya ya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ketika murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Waduh, kasihan sekali Yohanes. Ya. Dia katakan, nih anak domba Allah yang saya katakan kemarin tuh ini loh orangnya. Muridnya langsung tinggalkan gurunya. Dia ikut Yesus. Ya, yang saya katakan tadi gambaran di gereja awali yang rupanya komunitas Yohanes yang dulu begitu kuat, akhirnya ditunjukkan kepada mereka bukan Yohanes ini Mesiasnya, tetapi Yesus, sehingga ada peralihan di situ. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Di sini kita lihat proses panggilan itu.
Dan para murid tanya, di mana engkau tinggal? Pointer, ini dialog yang ditunjukkan oleh Yohanes, dia bermain dengan cara pikir orang ketika mengikuti Yesus. Orang ketika mau mengikuti dia, di otaknya yang ada, apa yang kamu cari? Seperti para murid yang beralih dari Yohanes ke Yesus, dia mencari sesuatu. Entah jabatan, entah rasa aman, rasa tentram. Ya, saya dulu masih ingat ada orang masuk gereja Katolik, kenapa? Karena mau masuk sekolah Katolik. Ya, itu jangan, kalau supaya bisa masuk ke sekolah Katolik, dia harus dibaptis dulu, maka minta pelajaran agama Katolik supaya bisa dibaptis. Apa yang kamu cari? Sebenarnya tajam pertanyaan Yesus tuh, apa sih yang kamu cari ketika ikut saya? Engkau tidak mencari saya. Padahal Yesus nanti ingin, kalau kau ikut saya, cari saya, bukan cari apa di situ. Nah, para murid juga pandai. Ketika ditanya demikian, ya mereka tidak mau terjebak, dia tanya, di mana engkau tinggal? Di mana engkau tinggal? Artinya, memang tujuan nanti mengikuti Yesus adalah bersatu dengan dia, dalam hubungan pribadi dengan dia, harus tahu dulu, kau tinggal di mana? Tahu latar belakangmu, modelmu apa, pantas enggak kau diikuti atau tidak. Ini pinter para murid, dia tahu. Dari saya tahu di mana tempat tinggalmu, apakah di kolong jembatan, di emperan, atau di gedung besar, dan sebagainya. Ini pinter dia lihat, untuk mengetahui identitas dia. Di mana engkau tinggal? Dan Yesus dia katakan, Rabi, di mana engkau tinggal? Yesus katakan, mari dan kamu akan melihatnya. Nah, itu proses pertanyaan, ayo kamu masuk ke dalam saya. Tinggal bersama saya, ya kalau orang Jawa bilang nyantrik itu. Dari situ dia mulai kenal siapa Yesus, di mana dia tinggal, apa yang dia buat. Inilah proses yang diajak kepada kita ketika membaca Injil Yohanes, supaya kita hidup dalam memiliki hidup kekal dan hidup dalam berkelimpahan. Diawali, mulai dari awal, motivasi kita ketika mengikuti dia harus bukan apa yang kamu cari, tapi siapa yang kamu cari. Ketemu dengan Yesus, kenal dengan Yesus, lalu masuk di dalam persatuan dengan dia. Bersatu dengan dia, dengan cara apa? Harus mau tinggal dengan dia. Mengenal dia, pengalaman dengan dia. Itulah orang katakan, Injil ini sangat meditatif. Ya, orang merenung, orang menikmati, merasakan kehadiran Yesus di dalam hidupnya. Lalu ya, mereka pun tinggal di situ sampai ingat tanggalnya pun, jamnya pun dia ingat ya, para murid, karena begitu ingat ya, begitu terkesan, dia katakan mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, ingat waktunya, jamnya pun dia ingat, karena ini pengalaman luar biasa, mengawali sebuah pertemuan dengan Yesus. Nah, kita lihat teknik yang dipakai oleh penginjil awalnya begitu. Proses kita sampai kepada iman diawali dengan cara apa? Siapa yang kamu cari? Jangan apa. Lalu coba masuk ke dalam dia, kenali dia dengan baik. Ya, tinggal bersama dia supaya tahu, supaya apa? Pelan-pelan orang dibawa kepada iman. Nah, Injil ini kan mau mengantar kita supaya kamu beriman, dan oleh imanmu, kalau sudah punya, oleh imanmu kamu hidup dalam berkelimpahan itu, ya, sukacita yang berkelimpahan. Nah, kita mungkin sudah sampai pada iman itu, tapi iman kita masih harus dikorek sedikit. Mungkin kita masih mencari apa, bukan mencari siapa di situ. Nah, pembacaan ini mengajak kita tinggal bersama dia, lalu kita akan masuk lebih dalam bagaimana proses murid yang lain. Ya. Mesias, saya kira ini saya tidak perlu jelaskan, orang yang diurapi, ya, dia adalah Mesias. Nah, yang bagian terakhir di pemenuhan panggilan itu, dia tanya siapakah Yesus ketika proses panggilan Filipus, ya, dari para murid ini ketika mereka dipanggil. Jadi pada keesokan harinya memutuskan untuk berangkat ke dia, bertemu dengan Filipus. Lalu ini panggilan para murid itu langsung berurutan, beda dengan di
sinoptik ya, dua dipanggil. Kalau di sini langsung berurutan panggilannya dari Yohanes, Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, malah langsung diberi di situ. Petrus akan bernama Kefas. Setelah panggilan Petrus, lalu ada Filipus, kemudian kemudian ada Andreas. Lalu Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Nah ini, ajaan ini, kita sudah melihat di sini, di dalam diri para murid ada proses pengenalan itu. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Cepat sekali, sudah di awal ada pengakuan Yesus itu Rabi, Yesus itu anak Allah, raja orang Israel. Di awal-awal sudah ditunjukkan oleh Yohanes adanya iman ke situ. Kok cepat sekali? Karena ini sudah refleksi di gereja awali, sudah proses iman itu sudah diolah waktu ini ditulis. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Nah inilah prosesnya. Setelah dia membentuk para murid, mereka kagum dengan Yesus. Wah ini engkau Allah, engkau Rabi. Masa hal kecil aja membuat engkau begitu? Nanti engkau akan lihat hal-hal yang lebih besar. Itulah nanti 7 tanda itu yang akan membuat mereka mengenal Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada manusia. Apa artinya itu? Ini seringkali kurang dipahami. Coba lihat di ayat 51 ya, bab 1 ayat 51. Ini inti sekali untuk memahami siapa Yesus. Dia sudah disebut anak Allah, dia sudah disebut Rabi, ya, dia disebut Raja. Maka di bagian kalau Anda membaca Injil Yohanes bab 1, semua gelar penting untuk Yesus sudah ditaruh di situ. Baru nanti dijelaskan di bagian akhir. Di awal tuh padat sekali siapa Yesus, gelar-gelar dia, tokoh-tokoh penting semua ada disebut di bab 1. Lalu dijelaskan lebih rinci lagi di bab berikutnya. Yesus sudah jadi raja, Yesus sudah disebut anak Allah, dan terakhir di ayat 51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini esensial. Mengapa saya katakan demikian? Apa artinya? Kau akan melihat anak manusia turun naik. Ya, di situ. Ya, melihat langit terbuka, malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Apa makna kata ini? Kita diingatkan mimpi Yakub. Ketika dia tidur di Betel, malam dia mimpi, dia lihat tangga sampai ke surga, anak manusia turun naik. Kita ingat menara Babel, Sigurat, itu ya, pedung yang tinggi yang sampai ke langit. Apa yang dimaksud dengan ini, tangga yang sampai ke surga? Surga itu tempat Allah, bumi itu tempat manusia. Nah, Yesus yang bisa melihat ini, kau akan lihat anak malaikat itu turun naik di sini. Jadi ada tangga di sini, dan tangga itu siapa? Anak manusia, yaitu Yesus. Jadi dia menyatakan dirinya, saya ini nanti perantara yang menghubungkan manusia dengan Allah kembali.
mendamaikan manusia dengan Allah kembali, sehingga ada akses lagi ke surga. Kita bisa lagi nembus, kita bisa lagi naik turun, ya, bisa lagi komunikasi dengan Allah. Dan inilah peran dia yang sangat penting. Inilah hal yang paling dinantikan oleh manusia, karena ketika langit tertutup, kita tidak punya lagi akses ke surga. Tuhan sudah menghukum kita karena dosa kita. Yesus membuka itu. Tangga ini didirikan lagi, sehingga kita bisa naik. Dia jadi perantara kita. Ini yang mudah. Nah, kamu akan lihat ini. Dalam berikutnya lewat tanda-tanda nanti, kamu akan lihat. Dan tujuannya apa? Supaya kamu sampai kepada iman. Bisa enggak kamu mengimani saya tuh di sana? Nah, dia mulailah dengan tanda pertama perkawinan di Kana. Ya, kita lihat di bab 2, saya hanya beri sedikit aja ya, poin-poinnya aja ya. Karena tidak mungkin kita membahas seluruhnya. Nah, dia akan tunjukkan, kau akan lihat tanda-tanda besar. Apa itu kecil yang kamu lihat tadi ya? Nathanael, tidak ada apa-apanya. Kamu lihat yang besar. Ada 7 tanda yang diberikan. Itu ada anggur, air menjadi anggur, penyembuhan anak pegawai istana, penyembuhan di kolam Bethesda, pemberian makan 5.000 orang, Yesus berjalan di atas air, penyembuhan orang buta sejak lahir, dan menghidupkan orang mati. Dia hanya pilih 7 mujizat. Ditambah 1 sebetulnya, ini appendix. Ini orang masih perdebatkan apakah ini asli atau tidak, yaitu penangkapan ikan ajaib. Mujizat penangkapan ikan, panggilan Petrus itu. Ini dikira tambahan atau apa. Maka disebut appendix, karena di luar dari 7 tanda, 7 mujizat ini. Inilah yang menunjukkan siapa Yesus, lalu setiap tanda ini nanti diberi wejangan. Apa makna dari apa ini tanda-tanda ini? Kecuali yang bagian pertama tidak begitu banyak wejangan diberikan, tapi hanya dijelaskan melalui ini mereka mulai beriman. Di tanda ini, semeia, itu sesuatu perbuatan besar mengagumkan yang membawa orang kepada iman. Jadi kalau dia tidak membawa Anda kepada iman, seberapapun hebatnya sebuah tanda, sebuah mujizat, dia bukan tanda. Karena apa? Tidak ada artinya. Jadi Anda sembuh secara ajaib pun bukan mujizat, bukan tanda. Karena Anda tidak melihat kesembuhanmu itu karya Allah. Anda tidak dibawa kepada pengenalan akan Allah. Itu dokternya yang hebat, itu obatnya yang canggih. Itu bukan mujizat, itu bukan tanda. Tanda selalu menghantar orang kepada pengenalan akan Allah. Itu baru disebut mujizat, disebut tanda. Nah, inilah yang kita akan tunjukkan di bagian pertama. Ya, ini kitab tanda-tanda. Cara dia menyusun tanda-tanda ini, ya, itu ada 3 bagian sebetulnya. Pertama, kita karena hanya membahas 1 kali aja, Anda punya gambaran umum ya tentang 7 tanda. Pertama, dia dari Kana ke Kana. Dari bab 2 ayat 1 sampai bab 4 ayat 54, kalau Anda baca di situ, dia di Kana. Nanti 4 ayat 54, dia ada di Kana lagi. Di Kana di Galilea. Di situ ada 2 tanda, yaitu air menjadi anggur dan penyembuhan anak pegawai istana. Ini. Kemudian Yesus nanti membersihkan bait Allah di dalam antara 2 tanda ini. Dia membersihkan bait Allah, membicarakan tema besar seperti air, roh, terang. Ini dia jelaskan di situ. Lalu pertemuan dia dengan orang Samaria. Ini mengapit 2 tanda besar itu. Kana, dari Kana ke Kana, diapit dengan 2 ini. Lalu bab 5 sebelum Yesus bicara tentang penggenapan hari raya Yahudi, ini dia bicara tentang ada hari raya Yahudi. Setelah ada cerita tentang hari raya Yahudi, apa inti hari raya itu? Lalu Yesus ini loh saya. Saya beri contoh misalnya, ketika dia bicara tentang hari raya Pondok Daun, hari raya Pondok Daun itu hari raya memperingati apa ini terang, ya, ada unsur terang, tetapi juga ada unsur air. Karena pada perayaan itu orang juga sebetulnya meminta air, ada upacara air mengambil di kolam Siloam, lalu dibawa ke bait Allah karena menutup
apa itu musim kering, orang ingin minta hujan di situ. Anda bayangkan ketika upacara itu dibuat, orang ngambil air di kolam Siloam, merindukan air karena sudah lama musim kering, Yesus berkata, "Akulah air hidup." Ini kan menggetarkan kata-kata dia. Ketika orang buat upacara, orang ingin minta hujan, Tuhan beri hujan. Yesus bilang, "Akulah air hidup." Lalu dia jelaskan. Nanti ketika ada upacara, ini upacara terang, penabisan bait suci, itu kan dinyalakan api lampu dari bait Allah untuk menerangi semua kota. Mereka begitu gembira, mereka sangat merindukan terang itu. Yesus muncul, dia katakan, "Akulah terang dunia." Nah ini, jadi pintar sekali Yohanes masukkan cerita itu yang dibuat di tanda-tanda ini. Di bagian 5 ayat 10 itu. Semua percaya tindakannya itu, tanda-tandanya disertai wejangan dengan hari raya itu. Ditempelkan dengan kejadian hari raya. Lalu baru peristiwa ke-7, itu Lazarus dihidupkan kembali. Itu 7 tanda yang dibuat oleh Yesus. Nah, kita tidak mungkin membahas 7 itu, mari kita lihat satu tanda saja. Kita lihat satu tanda saja, yaitu tanda yang disebut dengan peristiwa Yesus di Kana. Yesus mengubah air menjadi anggur. Karena Anda pasti tahu ceritanya, kita baca secara ringkas apa sih maknanya di dalam teks ini. Ya, strukturnya begini, Yesus ibunya, anggur hambanya, ini sangat namanya konsentris. Ya, strukturnya Yesus dan ibunya, lalu anggur dan para hamba, air diubah menjadi anggur, lalu anggur dan para hamba lagi, Yesus dan ibunya dan para murid. Itu tokoh-tokohnya kalau dilihat. Jadi intinya ada di sini. Air diubah menjadi anggur. Saya langsung teksnya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Jadi dimulai, karena Anda tahu ya, posisi Kana itu ada di sini, di Galilea. Ini sekarang menjadi tempat ziarah yang disukai orang, karena di situ orang mengulang janji perkawinannya. Lalu dia katakan di situ, hari ketiga. Nah, kita harus lihat konteksnya tadi. Apa konteksnya? Ini tanda pertama yang dibuat oleh Yesus. Nah, tanda pertama ini menghubungkan bagian awal dengan tanda-tanda berikutnya. Sebelumnya ada 4 hari pertama panggilan para murid ini, nanti dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa tanda-tanda berikutnya. Ini tanda iman. Temanya itu saya katakan, temanya itu iman. Dan jangan lupa, tanda itu semua dimaksudkan supaya orang sampai kepada iman. Karena itu ditutup teks ini di dalam bab 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ini memang untuk membuat orang beriman. Dan tema ini karena menunjukkan iman akan kata-kata Yesus. Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah. Itu Maria yang ngomong begitu. Maka peran Maria di Injil ini juga besar sekali. Kemudian nanti kita akan lihat iman ini juga ditunjukkan oleh orang non-Yahudi. Ini kan Maria orang Yahudi. Tapi juga oleh orang Yahudi nanti perwira ya, yang anaknya sakit itu disembuhkan. Juga mengungkapkan imannya. Nah, ini. Ketika dia kembali ke Kana, Yesus datangi seorang pegawai istana di Kapernaum. Seorang bukan Yahudi. Ini orang Yahudi. Ini bukan Yahudi, menunjukkan kepercayaan yang utuh padanya. Dia katakan ini tanda yang kedua. Tetapi di pihak lain ada juga orang-orang yang tidak mengimani. Tapi kita lihat ada 2 sosok yang mengimani, justru non-Yahudi. Yang menarik lagi di dalam tanda ini, dari Kana ke Kana ini, di bab 4, Anda lihat kisah tentang perempuan Samaria. Jadi ini juga dia dibawa kepada iman dan ditunjukkan proses orang sampai kepada iman itu gimana. Pertama, orang ini salah paham dulu.
salah mengerti siapa sih Yesus ini. Masa engkau seorang Yahudi minta air kepadaku? Kau ini tidak punya apa-apa, ember saja tidak punya apa. Salah paham dulu. Kemudian Yesus katakan, "Loh, seandainya kau tahu siapa ini, engkau tentu minta air kepadamu." Mulai setelah ditunjukkan itu dia mulai percaya. Dan dari kepercayaannya, kalau Anda baca di wanita Samaria ini, dari kepercayaannya itu, mengapa dia percaya? Ternyata kepercayaannya itu, firman yang disampaikan oleh Yesus itu masuk ke dalam dirinya, membuka kedoknya. Dia dibuka kedoknya. Kedoknya apa? Dia ini kawin cerai. Dan laki-laki yang ada sekarang ini bukan suaminya, sudah 5 kali. Mungkin gara-gara itu, dia selama ini menjauhkan diri dari orang. Sehingga perempuan Samaria ini pergi ke sumur itu cuma siang hari. Ketika orang tidak ada, dia datang. Supaya nggak ketemu orang. Dia mengasingkan diri, menjauhkan diri. Takut diadili, takut dicap macam-macam. Dia mengasingkan diri. Maka ketika Yesus datang ngomong dengan dia, dia bingung. Tapi Yesus pelan-pelan mengantar dia, tunjukkan siapa dirinya. Dengan kata-katanya menembus pada dirinya, membuka kedoknya, dan dia menerima itu, lalu dia percaya. Ini proses percaya, engkau nabi, engkau rabi, nanti terakhir engkau lah penyelamat. Itu ada proses orang percaya. Jadi ditunjukkan oleh ketika dia tahu Yesus ini nabi yang mengenal siapa dirinya, dia mulai percaya kepadanya. Apa yang terjadi? Perubahan dalam dirinya. Dari sembunyi, menjauhkan diri dari orang, malah dia jadi misionaris. Datangi orang. Keluar dia. Pergi ke orang-orang Samaria. Dia bilang, "Woi, ini aku dengar." Malah jadi misionarisnya Yesus. Memperkenalkan Yesus kepada orang. Lalu orang datang kepada Yesus. Dan mereka katakan, "Sekarang kami percaya." Bukan karena omongan wanita ini. Tetapi karena mendengar sendiri. Melihat sendiri. Jadi dari Kana ke Kana ini, Anda melihat tekanannya pada proses iman. Bagaimana orang sampai dibawa kepada iman? Karena Yohanes mau bilang apa? Dengan Injilnya saya ingin membuat engkau beriman. Dan oleh imanmu, hidupmu menjadi sempurna. Engkau mulai hidup kekal. Dan itulah ditunjukkan oleh Injil ini. Bagus sekali dia tunjukkan. Lewat perempuan Samaria ini. Dia lihat proses orang kepada iman. Gimana kata-kata Yesus bisa masuk di dalam diri orang, membelah dia, ngoreksi dia. Wih, saya kok gini? Orang ini kok tahu? Firman ini kok bisa menunjukkan siapa saya ini? Bahwa selama ini saya berbohong. Selama ini saya menutup diri. Lalu dia terbuka, kemudian jadi misionaris. Nah, ini dibingkai dari Kana ke Kana ini. Anda lihat proses iman itu, dan diawali dari peristiwa Kana. Peristiwa Kana. Kita lihat sedikit ya, peristiwa Kana ini. Gimana dia sampai kepada pengenalan ini di dalam kisah di Kana ini. Dikatakan pada hari ketiga. Kalau Anda pintar membaca sebelumnya kisah yang berlangsung 4 hari, panggilan di bab 1 itu lamanya 4 hari pertama. Kok tiba-tiba hari ketiga? Ada apa hari ketiga? Lalu kalau pikirkan kita, berarti tadi 4 hari itu Senin, Sabtu, ya Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti hari ketiga, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti hari ketiga ini maksudnya hari Sabat. Jadi Yesus diundang itu hari Sabat dia pergi. Mengapa hari Sabat? Kita ingat syahadat para rasul, pada hari ketiga ia bangkit. Jadi banyak sekali asosiasi-asosiasi yang diberikan hanya dari kata 3 hari. Jadi perkawinan ini mengingatkan kita akan Paskah, hari ketiga. Pada hari ketiga. Sudah mengantar kita, berimajinasi ini Paskah. Ini Sabat. Tapi Sabatnya Kristen, kemudian Paskah, dia bangkit pada hari ketiga. Yesus menyerahkan hidupnya bagi gerejanya di salib. Di sana ia melangsungkan perkawinannya yang dikukuhkan pada hari Paskah. Itu perkawinan gereja dan Yesus pada hari Paskah. Ini perkawinan di Kana. Nah ini, lihat, udah ada alusi-alusi yang mengaitkan kita tidak membaca teks ini hanya harfiah, tapi makna rohaninya.
mulai menghadirkan pesta perkawinan abadi yang rahasia yang berlangsung. Dan Yesus sendiri sering mengumpamakan kerajaan surga itu seperti perjamuan kawin. Enggak? Seperti perjamuan kawin, rajanya ngundang orang. Seringkali kerajaan surga itu digambarkan seperti pesta perkawinan. Perkawinan Yesus dan gerejanya sekarang digambarkan ada perkawinan di Kana, pesta perjamuan. Perjamuan kawin surgawi, maka dalam arti tertentu bisa dikatakan ini semua sesuatu yang kita rindukan. Inilah yang kamu cari, inilah yang kita kejar di dalam mengimani Yesus ke perjamuan kita, mencapai sukacita yang sempurna dalam bentuk perkawinan dengan Yesus. Jadi Yohanes menunjukkan perjamuan ini di awal tanda sebagai tanda pertama karena tujuan memang tidak akan pernah dikejar jika tidak dilihat di bagian pertama. Jadi di bagian tanda pertama pun Anda sudah tunjukkan, itu loh kamu kejar. Itu loh kamu cari nanti. Apa itu? Perkawinan dengan Allah. Persatuanmu dengan Allah. Di awal sudah ditunjukkan. Sehingga ketika kita sudah lihat di awal, itu sasaran kita, maka nanti kita terbawa terus dengan cara pikir itu. Ini ditunjukkan ya. Di dalam pesta perkawinan ini, mulai samar-samar jadi tujuan-tujuan yang mau dikejar perkawinan. Nah, angka ketiga, sesuai dengan hitungan 4 hari sebelumnya, sangat mungkin mengacu ke peristiwa Sinai juga. Ini lihat. Ketika Anda lihat di peristiwa Sinai, kalau baca di bab 19, ceritanya bagus sekali ketika Tuhan mau buat perjanjian dengan Israel menjadi manusia jemaat baru, itu sebenarnya perjanjian perkawinan Allah dan Israel. Allah akan menjadi Allahnya, Israel menjadi umatnya, dibuat di bab 19. Apa caranya? Dia minta, Musa naik kamu ke atas, kita mau buat perjanjian. Tanya Israel mau enggak? Mau Tuhan. Ayo suruh mereka menyiapkan diri 3 hari. 3 hari persiapan. Dan setelah 3 hari itu, baru Tuhan lalu bicara menyampaikan 10 firman. Ini ada 3 mengingatkan kita ke upacara ini. Ya. Dan di dalam upacara ini kita diperkenalkan dengan Maria, ya, ibu yang sangat baik sekali di sini. Ya, ini juga akan mengacu ke siapa Maria. Ya, penciptaan 7 hari. Mengapa hari ketiga? Apa yang diciptakan pada hari ketiga? Dia memisahkan air dari daratan. Hari ketiga di sini ada soal air. Ya, air yang menjadi anggur ini air yang baru diberikan. Lihat simbol-simbol ini banyak sekali di dalam Injil Yohanes, kaya sekali. Nah, perjamuan perkawinan kita sering menjadi lambang keselamatan ini. Nah, jawaban Yesus, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku ibu, saatku belum tiba. Jadi ketika Maria lihat, jadi Maria kenal betul situasi, inilah baiknya seorang ibu yang memperhatikan ketika diundang, ya tidak hanya makan aja, tapi perhatikan kebutuhan tuan rumah, ya, dia punya hati, dia punya kepedulian, kepekaan di situ, lalu menyampaikan persoalan itu kepada Yesus. Dan nanti Anda akan lihat fungsi Maria di awal di sini, mujizat pertama, nanti sampai di kaki salib. Dialognya pun sama memakai kata ada apa ibu, ya, soal perempuan nanti. Kata Yesus, mengapa engkau dari aku ibu, saatku belum tiba. Inilah yang saya katakan tadi, saatnya tiba nanti baru di bab 13. Ya, bab 13 itu saat apa? Saat dia dimuliakan, yaitu saat salib. Yesus katakan ini belum waktunya. Jadi ngapain sudah mulai, tapi toh akhirnya Yesus melakukan itu ya demi kemuliaan dan demi permintaan ibunya, demi kemuliaan Allah tentu saja. Nah, ini saya katakan, kebiasaan orang Yahudi minum banyak anggur waktu pesta, datang membawa anggur dan barang makanan. Para murid rupanya tidak membawa, jadi dia kekurangan. Maria yang PK cepat mengetahui, tapi dia tidak mendikte anaknya, dia hanya memberitahu. Ya. Nah, di situ katakan, mau apa engkau ibu? Di teksnya, mau apa engkau wanita? Ginai. Nanti di bawah salib, dia akan panggil juga ibunya Ginai. Perempuan. Nah, ini di dalam kata perempuan ini,
Banyak orang katakan, kok Yesus kok kasar sekali memanggil ibunya wanita. Kok tidak memanggil dia ibu? Orang katakan, ini sebetulnya mau menampilkan Yesus itu sebagai wanita partner seperti Adam dan Hawa, laki dan perempuan sebagai partner kayak keselamatan. Itulah Maria ditempatkan itu. Karena itu di awal sini maupun di kaki salib nanti, dia dipanggil sebagai wanita Gune. Tetapi dalam tradisi Yahudi, memang ada kalanya anak itu memanggil mamanya juga dengan Gune. Meskipun tidak lazim, tapi tetap kadang-kadang dipanggil, bukan berarti dia tidak hormat kepada ibunya. Ya, bukan tidak. Itu ada kadang dipanggil begitu meskipun bukan kebiasaan yang sangat lazim ya, tapi kadang-kadang memang memanggil begitu. Ibunya dipanggil wanita. Ya. Mengapa Maria menyapa perempuan ini? Katakan pendapat menyampal hubungan alamiah, bukan menyangkal hubungan alamiah, tapi ini posisi Maria nanti sebagai teman seperjuangan seperti Adam dan Hawa, ya, ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan. Itu saya masih punya waktu berapa ya? Baik, saya masih punya waktu 10 menit. Ini dia masuk di awal karyanya 2 ayat 4, Maria ditempatkan di akhir karyanya, ya di 1926 ketika di kaki salib, itu dia dipanggil Maria. Jadi melibatkan Maria di dalam karya penyelamatan seperti Adam dan Hawa. Maria menjadi Hawa baru. Itu ada gambaran seperti itu. Walaupun saya katakan tadi, ada kalanya orang-orang Yahudi juga memanggil mamanya sebagai perempuan. Ya, tidak harus berarti ini punya makna khusus di situ. Nah, kemudian hal yang menonjol lagi, ya, yang saya katakan, mungkin saya langsung masuk ke ini Maria nanti. Itu konsep banyak sekali memuji Maria di dalam konsep ini ya. Untuk orang-orang Katolik, dia akan sangat suka melihat membesar-besarkan Maria di situ. Nah, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apapun yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Saya katakan tadi, kunci di bagian dari kanan ke kanan itu kan soal iman. Bagaimana orang luar mengimani Yesus, ya, kepala rumah ibadat mengimani Yesus, wanita Samaria mengimani Yesus. Di sini kita lihat di awal sekali yang memberi teladan iman itu Maria. Karena dia katakan, apapun yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah. Jadi dia mengimani kata-kata Yesus itu akan menghasilkan buah. Dan itu dia sampaikan kepada Maria. Nanti kita lihat Maria nanti simbol dari Musa yang baru. Nah, Yesus berkata kepada pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, maka mereka pun mengisinya sampai penuh. Saya langsung saja tunjukkan makna dari Injil Yohanes ini yang mempunyai makna simbol-simbol. Seperti awal saya katakan, ketika membaca Injil ini, kita harus cerdas, dia penuh dengan makna-makna simbolis. Ya. Makna simbolis apa yang disampaikan? Ini. Jadi anggurnya ini beda sekali dengan anggur yang lama. Jadi setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana asalnya, ia memanggil mempelai dia. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi itu anggur baru ini adalah anggur perjanjian baru. Buatan Yesus. Yang beda dengan anggur perjanjian lama. Ini tanda-tanda ini yang mau menunjukkan kemuliaan Yesus. Inilah anggur mesianis, selalu lebih enak dan selalu lebih meriah, ya, lebih banyak, lebih enak dan berlimpah. Saya katakan fokus cerita ini adalah penyataan diri Yesus, bukan peran ibunya. Oke lah, Maria akan Anda lihat. Tapi tekanannya pada apa yang Yesus yang membuat orang beriman.
Tanda ini adalah sarana untuk menyatakan kemuliaan Yesus sebagai utusan yang datang dari Allah. Kemuliaan Allah yang diberikan kepadanya mulai tampak. Lihat di sini. Tanda itu akan membangkitkan kepercayaan para murid. Dan kisah ini ingin membangkitkan kepercayaan itu juga di dalam diri kita. Oh, ternyata Yesus itu bukan sembarangan. Nah, sekarang anggur. Anggur yang lebih baik dan yang berkelimpahan ini adalah anggur baru, membawa sukacita. Lambang apa yang dinantikan Israel dari Tuhan di zaman keselamatan. Di semuanya itu simbol-simbol mananya. Pesta perkawinan yang kehabisan anggur, lambang keadaan hidup kita yang mendatangkan aib dan kemudian diubah oleh kehadiran Yesus. Lambang perjanjian lama yang tidak lengkap, yang masih kurang, disempurnakan dengan perjanjian baru. Di pada hari ketiga kita diingatkan akan Sinai yang diberikan Taurat itu, dan di sini dilambangkan dengan pemberian ritual tempayan. Tempayan-tempayan itu yang berisi air, itu tempayan ritual, pembasuhan-pembasuhan. Itulah hukum perjanjian lama. Isinya penuh dengan upacara-upacara ritus, khususnya ritus pembersihan. Pada hari ketiga ini, kemuliaan Allah kembali dinyatakan dalam diri Yesus, yang mengganti hukum Taurat dengan memberikan karunia zaman keselamatan. Nah, lihat. Ini Injil baru diberikan oleh Yesus. Hukum baru diberikan mengganti ritus-ritus lama yang ditandai dengan tempayan-tempayan. Jadi kasih karunia ganti kasih karunia ini yang dijelaskan di dalam bagian pertama Injil itu, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus. Ini sekarang terwujud di sini. Perjanjian lama diganti dengan perjanjian baru. Dan disinilah Maria ditampilkan sebagai mitra penebusan itu. Dia ambil bagian fungsi Maria. Dia sambil sebagai pengantara Yesus yang mengajar para pelayan kita untuk mengimani dan melakukan apa yang dikatakan Yesus. Apa yang tampaknya semula tidak mungkin melalui Maria dibuat menjadi mungkin. Pesta yang semula menjadi aib diubah menjadi pesta yang berkelimpahan. Inilah contoh orang yang berperan serta dalam karya dan percaya berpegang pada Yesus. Ini saya tunjukkan perbandingannya. Yahudi lama dan Yahudi baru. Jadi anggur yang jumlahnya sedikit, itu agama Yahudi lama, mutunya kurang baik, ibadat Yahudi, tempayan penyucian diri, isinya, diganti anggur perjanjian baru, Yesus, anggur berlimpah, mutunya baik, ini anggur yang diubah menjadi darah Yesus. Darah Yesus Eka Risti. Ini baru, itu dilambangkan. Ya, membandingkan Musa dengan Yesus. Dibandingkan. Lalu, Sinai masih ingat tadi, 3 hari di Sinai, dan mujizat di Kana. Tuhan, Kristus yang menyatakan dirinya di situ, Musa diganti oleh Maria. Anda ingat kalau Anda baca di perjanjian Sinai, Musa katakan, coba kau tanya kepada orang Israel, apa yang dikatakan Israel? Semua yang Tuhan perintahkan akan kami lakukan. Itu jawaban orang Israel. Semua yang Tuhan katakan akan kami lakukan. Maria mengambil itu, dia katakan, apa yang dikatakan Yesus, lakukan. Jadi lihat, dia menjadi perantara, tapi dia lebih dari sekedar perantara. Bukannya menyampaikan jawaban orang, tapi dia sendiri melakukan jawaban itu. Percaya akan apa yang Yesus katakan dan mengajak orang untuk percaya itu. Ini anugerah mesianik dan jawaban Israel. Jadi apa yang dikatakan kepada kamu, lakukan di situ. Ini alasan Yesus. Saya beri waktu untuk Anda supaya ada waktu tanya jawab. Karena kita nggak mungkin bahas panjang sekali. 7 tanda itu. Tapi ini saya rasa cepat saya memberikan, tapi paling tidak Anda punya gambaran di bagian awal ini tentang 7 tanda yang dibuat oleh Yesus, sangat simbolis, sangat dalam maknanya. Nanti supaya kita masuk ke kisah sengsara dan kebangkitan Yesus, karena kita hanya punya 3 pertemuan. Kita nanti langsung ke bab 13.
Silakan kalau ada pertanyaan tentang bab 1 sampai bab 12, saya beri kesempatan. Karena 7 tanda, tapi saya hanya tunjukkan hanya 1 tanda, atau mungkin hanya 2 di bagian awal itu. Oke, begitu kurang lebih pemaparan saya. Lebih bagus kita tanya lewat tanya jawab, kan lebih lengkap. Terima kasih Pak Paskalis. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan? Malam, Bapak Paskalis dan para panitia. Ya. Saya mau tanya yang tanda untuk di pohon ara untuk di panggilan Filipus itu duduk di bawah pohon ara dan masalah Israel sejati itu maksudnya gimana ya Pak? Dengan siapa ini? Fakato dari paroki Tangerang HSP MPTB. Jadi silakan, Yesus kan sebenarnya sederhana apa yang terjadi ketika Natanael nanya gitu, Yesus tahu kapan posisi dia ada di mana. Ya, posisi dia di mana, dan tahu cara pikirnya Natanael, dia tidak gampang, orang yang tidak gampang percaya, ya, yang jujur apa adanya. Itu sebenarnya mau ditekankan di situ. Nah, oleh Natanael katakan, "Loh, kok dia tahu ya? Saya ada di situ. Kok dia tahu ya pikiran saya?" Nah, ini sehingga dia rasa, "Oh, ini bukan orang sembarang. Dia ini nabi, betul, bisa ini nabi, dia tahu semua itu." Itu sebenarnya tekanannya. Jangan lupa, ara itu di dalam tradisi Yahudi itu sebetulnya semacam pohon sikamora, sikum. Ya. Kum itu artinya bangkit. Jadi orang ketika apal jatuh, dia memulai kehidupan baru itu. Kalau kita mau ambil simbolisnya, bahwa dia dari sini akan mulai hidup yang baru itu, pengalaman yang baru itu akan membawa dia kepada kehidupan yang baru itu terjadi dialami oleh Natanael. Kalau kita sedikit lebih masuk ke refleksi makna rohaninya, tapi saya kira tidak sampai ke situ di teks itu, ya, tidak sampai ke situ. Dia lebih mau mengatakan, oh, dia ini tahu apa yang terjadi, padahal dia tidak melihat. Kemudian tahu isi hati orang, maka dia ini adalah nabi. Itu sebenarnya tekanannya di situ. Di sinoptik juga ditekankan mau menekankan Yesus itu nabi. Kok dikatakan apa yang dipikirkan orang, dia tahu. Ah, ini dia nabi. Ya, bukan hanya apa yang akan terjadi, tapi tahu isi orang juga menunjukkan dia seorang nabi. Nah, hal ini membuat Natanael pikir, oh, berarti orang ini bukan sembarangan. Nah, Yesus katakan, itu kecil, belum apa-apa. Kau akan lihat yang lebih besar. Ini proses iman tadi. Sudah mulai terbuka, dia akan lihat sesuatu yang lebih besar. Dan yang lebih besar itu apa? Anak manusia, ya, malaikat turun naik pada anak manusia. Apa itu? Kau lihat kalian nanti, saya ini perantara Allah dan manusia. Yang bisa membuka lagi akses ke surga, sehingga manusia bisa lagi mengalami persatuan dengan Allah. Itu seperti Yakub yang mimpi itu, naik turun tangga itu. Itu. Oke, thank you, Pak. Baik. Ada yang lainnya? Saya beri agak cepat tadi, dengan pikiran Anda bisa tanya yang tidak jelas nanti apa. Ada. Belum ada? Ada dari Bu Lucy. Sebentar. Bisa ngomong langsung juga silakan kalau mau bicara langsung. Silakan Bu Lucy. Ya, selamat malam Pak Paskalis. Selamat malam. Iya, Pak Paskalis, ada yang mau saya tanyakan sedikit ini ya, mengenai beberapa tradisi, bahkan beberapa peneliti itu mengatakan bahwa Injil Yohanes ini nilai historis sejarahnya itu dipertanyakan, ya, karena dia ditulis dari sumber-sumber yang
yang lepas-lepas satu dengan yang lain. Sebenarnya menanggapi hal ini bagaimana ya, Pak Paskalis? Ya, terima kasih, Pak. Itu sebetulnya pandangan itu sudah mulai ditinggalkan malah. Ya, memang sempat itu sangat kuat sampai Bultmann itu sampai membuat demitologisasi. Ini semuanya mitos, hanya refleksi, hanya bayang-bayang yang dia pikir ya, mencoba menunjukkan ini loh nyatanya yang penting pesannya. Tidak mau mengambil ini historis betul. Itu tapi bukan berarti dia menyangkal Injil itu, tapi dia mau membuang tekanan pada historis itu. Itu memang kuat sekali dulu ketika orang melihat kok sepertinya tulisan-tulisan ini bukan dari saksi mata. Bukan dari saksi mata. Karena apa? Nadanya sudah beda sekali dengan Injil sinoptik, ya, seperti bahkan bertentangan dengan Injil sinoptik. Seperti saya katakan tadi, contoh aja, kapan Yesus wafat itu beda. Kalau di sinoptik dia lihat itu pada hari Jumat, hari Jumat itu Jumat itu adalah setelah Paskah, mau hari Sabat. Tetapi di Yohanes malah itu pada hari Paskah, ya, pas pada hari Paskah. Jadi banyak data-data itu tidak sama. Orang akhirnya katakan, Yohanes ini nggak cocok dengan sejarah. Tetapi dalam perkembangan sekarang, setelah orang teliti, justru orang melihat Yohanes itu lebih akurat melihat peristiwa-peristiwa sejarahnya. Dia tidak banyak menulis cerita-cerita sejarah, ya, data-data sejarah. Tapi orang merasa apa yang dia tulis ini justru lebih detail. Justru kadang-kadang lebih masuk akal. Sehingga ada pergeseran sekarang. Orang berpikirnya begini sekarang. Ada saksi mata dulu yang disebut istilah pengarang. Itu adalah Yohanes Rasul, murid yang dikasihi. Dia pengarang. Tapi pengarang bukan berarti yang menulis. Jadi bedakan pengarang dengan penulis. Jadi pengarang itu adalah ide awalnya itu dari Yohanes, sehingga dia saksi mata. Betul-betul dia alami karena dia orang yang dekat dengan Yesus, dia lebih detail tahu datanya. Tetapi karena dia pengarang, tidak menulis, dia sampaikan kepada muridnya. Dia sampaikan kepada muridnya, lalu muridnya olah lili. Tulisannya itu dia olah, maka ada edit tadi. Ada penutup pertama, ada penutup kedua. Karena apa? Setelah murid ini ditulis, tradisi gereja awali, komunitas Yohanes yang sudah ada, mulai berkembang, mulai refleksikan imannya lagi, merenungkan, memperdalam lagi apa yang sudah diajarkan gurunya, tetap di bawah pengaturan dari Yohanes Rasul yang menjaga otoritasnya itu berkembang lagi, dipelajari, direfleksikan, lalu dirumuskan. Nah, rumusan terakhir inilah yang cenderung sangat mendalam, sehingga orang pikir lalu tidak terlalu mengacu ke data historis. Tapi itu sudah ditinggalkan. Sekarang orang lihat justru Yohanes itu lebih sangat memperhatikan unsur historis. Hanya dia tidak mau masuk ke historis cerita-ceritanya. Dia jarang sekali sebut dari sini di atas. Sebagai contoh ya, Yesus tuh kayak ke Yerusalem bolak-balik. Bolak-balik dia ke Yerusalem. Di Yerusalem, pergi lagi ke Galilea, balik lagi. Sedangkan sinoptik rapi sekali. Yesus kerja dulu di Galilea, sudah Galilea, sudah saatnya hampir tiba, baru dia turun ke Yerusalem. Dan dia di Yerusalem hanya 3 hari. Setelah 3 hari dia dibunuh. Itu kan jelas kayak diatur. Lebih diatur anunya. Kalau di Yohanes dia bolak-balik ke Yerusalem, balik lagi ke atas, turun lagi. Ya. Malah lebih natural sepertinya data-data yang dia sampaikan. Gitu. Ya, karena Yohanes sendiri kan tidak melihat dan mendengar dari Yesus secara langsung ya Pak Paskalis ya? Enggak, justru terbalik. Kalau memang benar Yohanes yang pertama, pengarangnya loh, bukan penulis ya. Pengarangnya itu adalah Yohanes Rasul, murid yang dikasihi Tuhan, justru dia sangat dekat dengan Yesus. Jadi dia justru saksi mata. Ya, apa yang dilakukan Yesus, apa yang diajarkan Yesus di perjamuan terakhir, itu sekarang cenderungnya malah ke sana.
Murid yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes Rasul. Jadi dia saksi mata. Hanya penulisannya kemudian itu ada tradisi kemudian. Itu yang membuat munculnya kesan yang berikut-berikutnya itu tidak melihat persis. Itu maka diinjilkan yang memberi kesaksian ini adalah murid yang dikasihi Yesus, kan disebut di situ di dalam Injilnya itu. Iya. Itu perubahannya di sana. Memang yang Ibu katakan tadi 2 abad terakhir sempat itu kuat sekali. Wah, apa ini Injil ini tidak ada data historisnya, tidak kuat ini. Itu sempat mencuat itu. Sempat mencuat. Ya. Dan kita sekarang ya, kita bersyukur. Mungkin ya, saya ada perkiraan begini. Kenapa di Injil Yohanes itu sering datanya tidak cocok dengan data sinoptik? Misalnya demikian. Mengapa? Oh, Yohanes rupanya menyajikan apa yang tidak disampaikan di dalam sinoptik. Ya, ada tambahan-tambahan yang mungkin di dalam sinoptik tidak tercakup di situ, lalu dia berikan informasi-informasi yang lain. Ya. Dan selain itu, jangan lupa, gereja awal itu kan banyak oral, cerita. Betul. Nah, cerita itu bisa punya sumber berbeda-beda. Nah, dia punya sumber yang berbeda itu, cerita berbeda itu. Tapi intinya kan mengungkapkan iman itu yang mau disampaikan. Nah, pernik-perniknya itu mungkin berbeda. Sumbernya itu yang ditangkap oleh Yohanes. Dan rupanya kelompok Yohanes ini cukup kuat dulu di gereja awali. Sempalan ya, sempat tidak diakui oleh orang Kristen awali karena dianggap nyeleneh gitu. Ya, kelompok ini ya, yang dekat sekali dengan kelompok Samaria. Maka di sinoptik kan kayak orang Samaria itu tidak begitu baik tuh. Nah, di sini Anda lihat tadi tentang wanita Samaria, Yesus itu justru banyak di Samaria. Ya, banyak ada kaitannya dengan kelompok Samaria itu. Gitu. Ya, mencerahkan juga Pak Paskalis. Terima kasih karena memang yang di Injil sinoptik itu Yohanes ini banyak sekali yang berbeda dengan Lukas, Matius maupun Markus. Ya, termasuk yang nanti kita lihat minggu depan kita lihat itu kisah sengsara. Ya, dia cukup berbeda dari sinoptik. Ya, cukup berbeda, tapi dalam sekali. Jadi kita ditunjukkan sisi lain dari kisah sengsara Yesus. Nah, maka saya katakan bagus sekali, untung ada Injil Yohanes. Kita diberi masukan yang berbeda, sisi berbeda. Gimana memandang penderitaan dan sebagainya. Sisi berbeda. Melengkapi 3 Injil yang ada itu. Betul. Iya, Pak. Makasih Pak Paskalis. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Lucy. Ya. Masih ada pertanyaan lain? Tadi kalau nggak salah dari Pak Heri ya. Di chat ada pertanyaan dari Pak Thomas, Pak Paulus. Oh, Pak. Ya, silakan dibacakan aja, Pak. Ya, Pak Paskalis. Ada pertanyaan dari Pak Thomas. Mungkinkah penginjil menyebut Maria perempuan untuk mengaitkan tokoh perempuan dari Kejadian, Yesaya, dan Wahyu? Ya, begitu pertanyaannya. Ya. Pertama saya harus katakan itu sudah baunya itu bau Katolik, ya. Bau Katolik. Saya netral dulu, ya. Saya netral dulu. Di dalam penafsiran netral itu kata perempuan itu di dalam tradisi Yahudi bukan otomatis sesuatu yang aneh. Kan otomatis. Memang di dalam gereja saya katakan kok aneh, kok Yesus memanggil mamanya itu perempuan. Ya gune, bukan meter. Kan mestinya kan ibu gimana, itu kan lazimnya ibu. Tapi dalam tradisi Yahudi ada kalanya anak itu panggil mamanya itu perempuan. Ya, suatu yang biasa, bukan tidak hormat. Namun memang tidak lazim sekali. Nah, dalam penafsir-penafsir Katolik yang tentu saja dalam tanda petik sangat menghargai Maria, melihat di balik kata ini, di balik kata gune ini
ada apa? Kok memakai kata meter, bukan memakai kata gine, bukan meter, kan suatu yang sebetulnya agak tidak lazim. Dia kaitkan, ini rupanya ada kaitan tentang istilah perempuan, Hawa. Ya, Hawa itu kan wanita, ibu sekala yang hidup, wanita, Ishak itu. Ini Maria dikaitkan dengan situ. Lah kenapa? Yesus dengan perempuan, bukan dengan ibu. Seperti laki dengan perempuan. Ingat datanya itu. Jadi laki dan perempuan seperti Adam dan Hawa. Lalu dikaitkan dengan surat-surat Rasul Paulus misalnya katakan, bagaimana? Karena dosa manusia pertama, lalu kita dibebaskan karena kebaikan manusia yang baru, penebusan Adam baru. Lalu dibuatlah Maria, Adam kedua, Hawa kedua. Ada Hawa pertama yang membuat kita berdosa, Hawa Maria ya, yang membawa kita kepada persatuan kerjasama dengan Yesus kepada keselamatan. Itu dibuat di situ. Lalu dikaitkan juga nanti dengan munculnya wanita-wanita di kitab Wahyu. Itu cara berpikir di Katolik untuk melihat bagaimana peranan Maria di dalam karya keselamatan. Sebab kalau kita lihat di peristiwa Kana ini, inti di Kana itu kan supaya membawa orang kepada iman. Di mana kita sampai kepada iman, ternyata yang menjadi contoh utama membawa orang kepada iman itu Maria. Gimana kok dia bisa tahu apa yang dikatakannya lakukan? Wah, ini kan luar biasa. Kok dia bisa tahu bahwa anaknya ini udah punya power luar biasa? Ya, sudah memiliki iman luar biasa di situ. Itu. Nah, ini yang orang lihat di balik kediaman Maria yang banyak diam itu ternyata dia sudah mampu menunjukkan, melihat di dalam diri Yesus ini karya Allah yang besar di situ. Nah, akhirnya dari apa yang dia buat, ini refleksi di gereja ya, itu pinternya gereja Katolik mencoba melihat simbol-simbol dalam Yohanes yang memang sangat kaya. Kita nggak bisa baca Injil Yohanes itu tek gitu aja, harus punya imajinasi apa yang dia katakan di balik apa yang dia sampaikan. Nah, lalu dari 3 hari itu misalnya, kita lihat di Kejadian, apa yang terjadi 3 hari pada waktu penciptaan? Memisahkan air dari daratan. Ada hubungannya dengan air. Di sini kita lihat peristiwa Kana, ada soal air yang dijadikan anggur. Kita dibawa lagi ke peristiwa Sinai, dan yang paling esensial saya kira itu Sinai. Sinai itu sangat esensial karena disebut pada hari ketiga. Kita diantar kepada pada hari ketiga. Kalau Anda baca bab 19 di Sinai itu bagus sekali ceritanya. Bagaimana orang Israel mau dibawa kepada perjanjian dan dikatakan, sini, siapkan dirimu 3 hari. Lalu Musa, dia berapa kali naik turun Gunung Sinai? Naik ya, turun lagi. Tuhan, Israel mau janji, ya naik, beritahu. Itu suruh dia siap-siap. Dia turun lagi, saya siap-siap, laporan lagi. Sudah siap Tuhan, dia mau ayo ngomong itu. Dia naik turun Gunung Sinai sekitar 5 kali. Dia jadi perantara. Dan selalu di dalam perantara itu dia tanya kepada Israel, kamu mau enggak melakukan perintah Tuhan? Dan mereka katakan, semua yang Tuhan firmankan akan kami lakukan. Itu jawaban Israel. Maria di peristiwa Kana ngomong, apa yang dikatakan kepadamu, lakukan. Nah lihat, dia seperti Musa memperantarai, mengajak orang supaya melakukan apa yang Yesus katakan. Bahwa firman itu kuat sekali, akan menghasilkan sesuatu. Dia sudah mengimani. Dengan mengatakan, lakukan ini, sebenarnya dia sudah mengimani. Dia sudah lebih dulu mengimani itu, sehingga dia bisa ngomongi kepada orang lain. Nah, itu gereja lihat di situ, betapa peran Maria itu luar biasa. Luar biasa. Ibu ini ya ditampilkan oleh Yohanes dengan caranya sendiri, ternyata mengungkapkan pengaruh Maria bagi iman kita, kedalaman iman kita itu luar biasa. Maka dia dilihat sebagai Hawa baru. Itu yang saya katakan. Ini mencoba mengaitkan dengan kata-kata yang ada.
Itu namanya penafsiran intertekstual. Ya, dengan lihat ini dikaitkan dengan Perjanjian Lama. Apakah Perjanjian Lama betul mengacu ke situ persisnya? Kita nggak tahu. Ya, tapi di dalam refleksi, di dalam penafsiran intertekstual, lalu orang melihat nilai spiritualnya. Itulah yang disebut dengan penafsiran mesianik misalnya ya, dikaitkan di situ. Lalu kita temukan makna teks itu. Itulah tugas kita. Juga sama sekarang, ketika kita membaca sekarang Injil itu, harus kita kaitkan dengan situasi kita sekarang. Gereja kita sekarang gimana? Wanita-wanita sekarang gimana? Peran-peran wanita sekarang gimana? Kita bisa mengacu ke situasi aktual sekarang. Itu penafsiran yang ketiga. Masuk ke aplikasi di hidup sehari-hari sekarang. Itu. Bisa dilihat di situ. Baik, kira-kira apakah jelas penjelasannya? Tadi Pak siapa tuh? Pak Santoso? Pak Thomas ya? Ya, dari Iya, Pak, Pak, cukup pertanyaan dari jelas, Pak Thomas. Pak. Terima kasih. Yang tadi yang dikaitkan dengan Yesaya, kan itu dinubuatkan ya. Seorang wanita akan melahirkan dan namanya akan kusebut Immanuel. Itu juga saya katakan itu penafsiran mesianik. Ya, artinya apa? Aslinya itu tidak ngomong tentang Maria. Tidak ngomong tentang. Di dalam konteksnya ketika teks itu diberikan, ditulis oleh Nabi Yesaya, konteksnya itu Raja Ahaz mau perang melawan kerajaan utara Israel dan Aram, yang ibu kotanya Damsik itu, karena mereka mau dihancurkan, mau dijatuhkan, Ahaz mau digulingkan, diganti dengan Tabeel, karena tidak mau kong kali kong dengan Asyur, melawan Asyur. Jadi Asyur tuh mau menyerang mereka, kerajaan Asyur, lalu Aram dan kerajaan Israel Utara bersekongkol melawan Asyur, mau ngajak Ahaz, kerajaan Yehuda. Ahaz nggak mau. Dia bilang, ngapain saya? Karena dia nggak mau, jengkel dua kerajaan tuh, dia mau digulingkan, diganti dengan Tabeel. Mendengar itu karena mereka sudah kumpul, sudah mau nyerang di perbatasan, Ahaz gemeter, takut. Maka dia pikir saya akan minta bantuan ke Asyur. Biar Asyur yang nolong saya. Kan mereka mau ngelawan Asyur. Sudah saya minta ke Asyur aja nolong saya. Tapi ya saya katakan, enggak bisa kau, jangan minta bantuan Asyur. Karena rencana Asyur memang menghancurkan dua raja itu juga engkau. Ini kamu mempercepat nanti. Jangan minta bantuan. Percayalah Tuhan akan bantu engkau. Tapi apa yang dikatakan terjadi di situ? Ahaz enggak mau. Karena ini soal iman. Dia memperhatikan kalkulasi politik. Saya bisa menang dua kerajaan, pasti menang kalau saya minta bantuan Asyur. Kalau mengandalkan iman, mana bisa saya menang? Kan belum tentu saya menang lawan dua raja itu. Maka dia tidak mau, dia katakan, saya tidak mau mencobai Tuhan. Tidak mau minta. Lalu saya katakan, mintalah tanda. Tidak, saya tidak mau minta tanda. Karena nanti mencobai Paul, sebenarnya dia karena dia tidak percaya, tidak yakin. Dikasih tanda pun dia tidak akan mau. Nah, apa yang dibuat Yesaya? Kalau kamu tidak minta, sudahlah, Tuhan sendiri akan memberi tanda. Seorang wanita akan melahirkan. Jadi wanita ini siapa? Bukan Maria. Pertama itu. Tidak mungkin Maria. Karena untuk apa Ahaz mendapat tanda-tandanya itu masih keluar 1000 tahun kemudian? Untuk apa? Tanda itu kan harus dilihat tuh. Yes. Ahaz harus lihat, oh itu tuh yang kamu bilang. Oh itu melahirkan ngandung. Baru saya ngerti. Loh kalau tandanya 1000 tahun lagi, buat apa? Ya, buat apa? Karena itu tanda yang dimaksud wanita yang dimaksud pertama itu adalah wanita di zamannya dia. Entah istrinya Yesaya, istrinya Ahaz, atau seorang wanita di zaman itu. Itu tafsiran pertama. Tetapi janji nubuat Immanuel itu tidak pernah terpenuhi. Ada tokoh Immanuel seperti yang digambarkan oleh Yesaya. Maka ada Immanuel baru yang sempurna, yaitu Yesus. Maka muncullah tafsiran mesianik. Wanita itu lalu dilihat sebagai Maria. Itu unsur kedua. Ngerti? Dan Immanuelnya itu bukan anak yang waktu itu, tetapi Yesus. Yesus mesianik.
Yaitu itu yang disebut dengan tafsiran mesianik, karena nubuat di dalam Perjanjian Lama tidak sepenuhnya terpenuhi secara sempurna. Ya, sempurna dilihat dalam diri Yesus, dia jadi raja damai, ya membawa keadilan dan situ. Itulah orang Kristen membuat tafsiran begitu. Menangkap itu ya. Maka itu nanti dikaitkan, saya katakan di Yesaya perempuan itu dikaitkan dengan Maria dan sebagainya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Paskalis. Kiranya waktu juga yang mesti memisahkan kita. Ya, Terima kasih. Dipersilakan Ibu Ketua, mungkin untuk ada pengumuman. ya, kita ada pencerahan dari Pak Paskalis akan berlangsung 2 minggu lagi ya. Minggu ini dan minggu depan 3 kali. Mohon Bapak Ibu kehadirannya untuk minggu depan jam yang sama. Saya usul sedikit ya, supaya nanti, karena tidak mungkin memberi Injil Yohanes itu dalam 3 kali pertemuan. Nah, di 2 pertemuan berikut itu kan cukup banyak temanya itu tentang sengsara sampai kebangkitan. Mungkin saya berikan sengsara dulu, lalu kebangkitan. Kalau sempat dibaca sedikit Injilnya, kalau sempat ya di rumah baca, supaya ketika kita nanti pelajaran nanti, itu Anda sudah punya bayangan sedikit, ada yang sulit di mana dan sebagainya. Karena saya mungkin agak poin-poinnya toh yang saya berikan. Sangat menarik sebetulnya apa itu sengsara versi Yohanes nanti. Ya, itu bedanya. Ya. Mohon dibaca kalau sempat itu, ya. Bapak Ibu dibaca di rumah, siapkan pertanyaan untuk Pak Paskalis. Ini ahlinya nih, ya Pak ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ditunggu sampai minggu depan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa ya. Untuk doa penutup mungkin Pak Santoso. Baik, bisa. Ibu Bapak sekalian, mari kita siapkan hati. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sumber sukacita kami, terima kasih atas pengajaran yang boleh kami terima malam ini, yang disampaikan oleh Bapak Paskalis. Dalam pengajaran ini, semoga kami semua semakin memahami firman-Mu. Ya Bapak, berkatilah Bapak Paskalis dengan kesehatan yang baik. Berkati pula kami semua dengan kesehatan dan tetap semangat. Jauhkan kami dari godaan dan halangan-halangan, agar kami semua dapat kembali bertemu dalam acara bekal ini minggu depan sebagai kelanjutan pengajaran pada malam hari ini. Bapak, sebentar lagi kami semua akan undur dari pertemuan ini, sertai kami untuk beristirahat sepanjang malam nanti. Semoga kami semua dapat bangun besok pagi dalam keadaan segar, dan kami dapat melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih Bapak Paskalis untuk pencerahannya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Sahabat semua. Pak Paulus. KKS Kelapa Gading. Sampai bertemu kembali minggu depan dan minggu lusa.